Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah ekonomi syariah. Jadi hari ini topik kita adalah tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam, menggali sejarah, prinsip, dan relevansinya di dunia modern. Oke, kita awali dari pendahuluan terkait dengan fondasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem yang berlandaskan dari prinsip-prinsip syariah. Artinya ada halal dan haram di situ. Fokusnya adalah pada kesejahteraan sosial dari perwujudan keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kekayaan. Jadi ini prinsipnya, keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kekayaan. Kemudian mempelajari sejarahnya penting untuk memahami penerapan prinsip-prinsip di berbagai waktu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menapak tilas bagaimana prinsip-prinsip syariat itu kemudian diejawantahkan dalam praktik ekonomi ya dari masa ke masa. Ya, sejarah ekonomi Islam memberikan kita lebih dari sekedar teori, tapi juga cara-cara praktis dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Prinsip moralitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem kapitalis ataupun sosialis. Nanti argumentasi ini akan kita buktikan pada slide-slide berikutnya. Oke, urgensi belajar sejarah ekonomi Islam. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mempelajari mengenai sejarah ekonomi Islam ini kan itu ya. Pertama, dari kerangka holistik, kita harus memahami terlebih dahulu prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh. Tidak hanya berorientasi materi tetapi juga kesejahteraan sosial dan etika untuk menyeimbangkan konsumtivisme. Kemudian, dari aspek dinamika berbagai periode, kita dapat mengidentifikasi perkembangan ekonomi Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya, serta relevansinya dengan tantangan global saat ini. Jadi, sederhananya adalah kita belajar dari periode yang lalu untuk menghadapi periode yang akan datang. Dan kemudian adalah pembelajaran dari sejarah. Mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan untuk memformulasikan kebijakan ekonomi berbasis moral yang mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kita sama-sama tahu bahwasanya dalam praktik ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial itu adalah ketamakan. Jadi rasa tamak, keinginan berlebih, ya, yang di luar batas itu akan mengakibatkan kita terjerumus pada ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana praktik ekonomi yang ada pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, prinsipnya itu ada tiga, yaitu zakat, wakaf, dan ekonomi berkeadilan. Yang pertama, zakat itu menjadi pilar utama mendistribusikan kekayaan dari kaya ke miskin, mengulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jadi pada pertemuan sudah saya jelaskan terkait dengan definisi zakat, yang berhak mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat hanyalah orang-orang yang sudah memiliki harta, sudah berkecukupan, bahkan sudah berlebih hartanya. Jadi sudah melewati batas nisab dan haulnya. Nah, jadi orang-orang yang sudah berlebih hartanya ini diwajibkan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki harta tersebut. Oke, maka ini untuk mempersempit gap ya kesenjangan sosial yang terjadi. Kemudian ada yang namanya wakaf, yaitu instrumen sosial ekonomi untuk mendukung kesejahteraan umat, menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, wakaf berbeda dengan zakat konsepnya. Jadi, secara konsep, wakaf itu bendanya atau harta yang diwakafkan itu tidak boleh habis. Dia harus terus berkembang dan hanya mengambil manfaat dari benda tersebut. Nah, garis besarnya begitu yang disebut dengan wakaf. Kemudian ada yang namanya ekonomi berkeadilan.
Apa aja praktiknya? Pertama, larangan riba. Oke, yang merupakan hukum syariat. Yang kedua, larangan monopoli. Ketiga, dilarang penipuan. Maka Rasul itu yang merupakan pedagang juga mencontohkan bagaimana perilaku jujur dalam berdagang, ya kan? Kemudian menciptakan pasar yang adil dan ketertiban sosial. Nah, pasar yang adil dan dan stabil itu ya tidak adanya konsep monopoli. Kenapa? Karena kalau ada konsep monopoli, maka orang yang memonopoli bisa menentukan harga semena-mena, sesuka hatinya. Kemudian tidak boleh ada juga yang namanya konsep penimbunan barang, ya kan? Jadi kalau kalau kita dalam ekonomi modern itu paham akan konsep permintaan dan hukum penawaran, maka keseimbangan itu kan bisa goyang dengan yang namanya monopoli atau penimbunan barang. Jadi kalau ketika sudah terjadi monopoli, maka mau nggak mau kita harus beli dari dia, ya terserah dia menentukan harganya. Kemudian kalau ada penimbunan, barang menjadi langka, maka juga harga akan menjadi naik. Nah, itu yang dimaksud dengan ketertiban sosial dan pasar yang adil, gitu ya. Jadi ya mekanisme pasar memang harus berjalan sebagaimana mestinya, ya kan, sebagaimana adanya. Nah, itulah praktik ekonomi pada fase awal kepemimpinan Islam, ya, di mana itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW langsung dan para khilafah Rasyidinnya. Itu dari tahun 610 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Nah, jadi ini saya sudah gambarkan ada potret ekonomi, ya, praktik ekonomi dari berbagai negara, ya, dari berbagai negara pada masa yang sama, yaitu pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada kepemimpinan negara Islam, ada kekaisaran Persia, ada kekaisaran Romawi, dan ada kerajaan Askum. Ini adalah kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Pertama dari aspek retribusi kekayaan. Jadi kalau di Islam tuh punya konsep zakat, sedekah, wakaf sebagai instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan sosial. Sementara yang terjadi di kekaisaran Persia itu malah pajak yang tinggi. Sebagian besar yang membiayai penguasa dan militer. Tidak ada sistem retribusi kekayaan yang terorganisir dari bawah ke atas. Jadi top to bottom-nya tidak ada. Kemudian yang terjadi di Kekaisaran Romawi adalah pajak lebih fokus pada pengumpulan untuk kepentingan negara dan militer. Jadi kalau kalau dalam dalam ekonomi modern itu kan pemasukan negara itu pajak ya salah satunya. Nah, kalau di ekonomi modern kan pajak digunakan untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya, tapi pada masa itu yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah pajak dihimpun ya untuk kepentingan negara ya dan militer atau kepentingan penguasa pada saat itu. Nah, sementara pada masa Islam di sini tidak mengenal istilah pajak. Adanya zakat, sedekah dan wakaf. Adapun itu namanya jizya ya, yang itu digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan retribusi kekayaan. Oke. Kemudian apa yang terjadi dengan kerajaan Askum? Tidak ada sistem zakat seperti zakat atau sedekah. Perdagangan emas dan barang berharga digunakan untuk kepentingan kerajaan. Jadi tidak ada digunakan untuk rakyat ya. Kemudian terkait dengan aspek peran negara itu di negara Islam, negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan pengelolaan baitul mal kas negara. Jadi negara di dalam aspek pengelolaan keuangannya itu adalah untuk memastikan terjadinya kesejahteraan sosial. Jadi artinya seluruh rakyat itu sejahtera. Dari mana? Dari pengelolaan Baitul Mal. Ini merupakan salah satu lembaga yang mengelola keuangan negara pada masa itu. Nah, apa yang terjadi pada Kekaisaran Persia? Negara mengontrol perdagangan dan mengenakan pajak tinggi untuk mendanai keperluan kerajaan dan militer. Jadi kontradiktif. Kalau kalau di peran negara pada aspek peran negara di negara Islam itu negara itu ibarat kata menyantuni masyarakat-masyarakat miskinnya, tapi kalau di kerajaan Persia itu terbalik, rakyatnya lah yang dimintai untuk membayar pajak tinggi untuk memenuhi ya keperluan kerajaan dan militer. Itu
kalau di Persia. Sementara kalau di Romawi apa yang terjadi? Negara berperan dalam pengaturan perdagangan dan pengumpulan pajak, tetapi tidak fokus pada kesejahteraan rakyat. Jadi perannya hanya pengumpulan pajak dan perdagangan saja. Tapi bagaimana konteksnya untuk mesejahterakan rakyat kecil tidak tergambar jelas konsepnya pada Kekaisaran Romawi. Kalau kerajaan Askum, kerajaan mengatur perdagangan dan mengenakan pajak, tetapi tidak memiliki sistem negara yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ada yang menarik juga terkait dengan larangan riba yang saya bilang tadi ini memang hukum syariat. Jadi riba dilarang kelas, tidak boleh ada yang namanya pengambilan manfaat atas hutang, gitu ya. Tidak ada pengambilan manfaat atas hutang piutang. Jadi riba dilarang keras sebagai bentuk eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Tapi kalau di negara-negara lain tidak ada yang namanya larangan riba itu. Oke. Kalau kemudian pada sistem ada juga perbedaan pada aspek sistem perdagangan. Kemudian ada struktur sosial dan ekonomi, kemudian juga ada perbudakan karena pada masa itu perbudakan masih dianggap lazim, kemudian juga pada sistem pajak. Jadi terdapat banyak sekali perbedaan ya terkait dengan aspek-aspek retribusi kekayaan, peran negara, larangan riba, sistem perdagangan, struktur sosial dan ekonomi, perbudakan dan pajak. Artinya pada masa ini ekonomi Islam muncul menunjukkan jati dirinya, ya kan, untuk memberikan warna baru terhadap sistem perekonomian suatu negara. Jadi negara Islam punya sistem ekonominya sendiri dan mewarnai sistem perekonomian yang ada di dunia pada saat itu. Oke, sekarang kita masuk pada fase klasik pemikiran ilmuwan Muslim ya mengenai ekonomi Islam ini. Pertama ada pemikiran tentang Al-Farabi yang lahir dari 872 Masehi sampai 950 Masehi. Nah, Al-Farabi nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak Al-Farabi. Panjang namanya. Jadi beliau lahir di daerah Transox Transoxiana di Asia Tengah, ya kan, wafatnya di Damaskus. Oke, beliau ini sebenarnya ahli filsuf ya. Jadi beliau itu mempelajari tentang filsafat Yunani, terutama pada karya-karya Plato, Aristoteles, lalu mengintegrasikannya dengan pemikiran-pemikiran Islam, syariat-syariat Islam. Maka bidang pemikiran beliau itu meliputi logika, politik, musik, metafisika, dan epistemologi. Nah, salah satu ya terobosan pemikiran Ibnu Al-Farabi adalah mengembangkan konsep ekonomi negara ideal dalam Al-Madinah Al-Fadilah, menekankan tanggung jawab negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Jadi Al-Farabi ini kan dia pada masa kejayaan negara Muslim, yaitu dinasti Abbasiyah, yaitu kejayaan keilmuan. Jadi pada masa itu memang negara sedang mengalami puncak keemasannya, maka beliau menciptakan faham ini atau teori ini untuk menekankan kewajiban negara ya untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya keruntuhan ya, keruntuhan negara atau dinasti Abbasiyah itu karena ketidakpuasan ya, ketidakpuasan dari negara-negara yang diduduki itu, negara-negara bagian yang diduduki atau daerah-daerah yang diduduki atas ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi sehingga mereka memberontak dan di puncaknya adalah pada saat menyerangnya tentara Mongol. Kemudian ada pemikiran dari Ibnu Khaldun dari 1332 Masehi sampai dengan 1406 Masehi. Nah, Ibnu Khaldun ini nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami.
Beliau lahir di Tunis dan wafat di Kairo, Mesir. Beliau seorang bangsawan dari Andalusia yang kemudian hijrah ke Afrika Utara. Nah, menariknya, Ibnu Khaldun ini sebenarnya adalah merupakan bapak sosiologi dan histografi modern. Jadi ada karya monumentalnya yaitu Muqaddimah. Nah, dalam Muqaddimah ia memperkenalkan teori asabiyah atau solidaritas sosial sebagai kunci kemajuan ekonomi dan siklus ekonomi peradaban. Nah, konsep dari asabiyah ini artinya adalah tentang solidaritas di kalangan sosial. Ya. Jadi apa maksud dari kesadaran kesolidan sosial itu? Jadi sebenarnya dari zaman dahulu itu sebenarnya kesolidan dari rakyat itu penting ya untuk membentuk sebuah negara yang ideal. Karena kan dasarnya memang negara itu ya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat nih. Tapi dengan segala sumber daya yang dimiliki negara, tidak jarang segelintir orang memanfaatkan itu, menghegemoni sumber daya itu untuk kepentingan dirinya pribadi atau kelompoknya saja. Sehingga kepentingan yang lebih luas itu cenderung terabaikan. Maka itulah muncul konsep solidaritas sosial. Sehingga satu orang merasa merupakan menjadi bagian dari kesatuan sosial itu dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan secara zolim untuk menghegemoni atau menguasai sumber-sumber daya yang nantinya malah akan berdampak buruk pada tatanan sosial itu sendiri. Nah, adapun siklus ya, adapun siklus kejayaan ekonomi dalam konsep Asabiah itu ada 4. Yang pertama adalah masa awal, yaitu kelompok kecil, yaitu kuat dan bangkit. Ya. Kemudian ada masa kejayaan, yaitu kekuasaan berkembang, tapi solidaritas masih terjaga. Jadi kan ibarat kata gini, terkadang ya sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah kecil kan, tapi solid. Nah, kemudian langkah kecil yang solid ini terus berkembang, sehingga nanti dia masuk kepada puncak kejayaannya. Nah, tapi tetap masih solid. Nah, ketika sudah masuk pada masa kejayaan, ini juga sering ada masa yang namanya kemewahan. Artinya adalah kalau kita jaya, maka generasi setelah kita itu akan hidup nyaman. Nah, terkadang kenyamanan ini mengakibatkan solidaritas itu menurun. Jadi kita sama dalam penderitaan, sama dalam perjuangan, tapi ketika kita sudah memperoleh kenikmatan, kita masing-masing. Jadi perjuangan itu perlahan terdistorsi. Nah, karena sudah melemah, maka masuklah dia pada masa keruntuhan. Negara rapuh dan digantikan kelompok baru yang lebih kuat. Maka kalau kita belajar dari sejarah kepemimpinan negara-negara Islam itu ada nama Muhammad, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, baru masuk ke Umayyah. Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah, kemudian terus masuk ke masa Fatimiyah, masuk terus ke sampai pada akhirnya ke Kesultanan terakhir adalah Kesultanan Ottoman. Jadi terus berganti masuk dimulai dari langkah kecil masuk pada masa kejayaan, keemasan, kemudian mengalami penurunan. Itu disebut sebagai siklus. Ya, dalam konsep Ibnu Khaldun itu disebut dengan asabiyah. Terakhir ada pemikiran dari Al-Ghazali dari 1058 Masehi sampai dengan 1111 Masehi. Ya kan? Nah, Al-Ghazali itu nama lengkapnya Abdul Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Beliau lahir di Tus, kalau sekarang namanya Khurasan Iran, kemudian juga wafatnya di Tus juga di Iran itu juga. Nah, Al-Ghazali itu merupakan seorang ulama memang, ulama, teolog, filsuf, sufi dan fakih. Oke, kemudian beliau ini berhasil mengharmonisasikan antara syariat, fikih, teologi, filsafat dan tasawuf. Oke, nah yang paling fundamental itu adalah dalam konsep pemikiran filsafat dan teologi, kemudian tasawuf dan epistemologi yang konsepnya adalah menggunakan
rasional dan wahyu, akal dan nakli. Jadi eh, bagaimana mengkontekstualkan wahyu untuk sebenarnya memperoleh ya esensi dari hukum-hukum itu sendiri. Nah, jadi melalui Ihya Ulum Al-Dinnya, ia menekankan hubungan moralitas dan ekonomi, pentingnya niat tulus serta zakat dan sedekah untuk kesejahteraan sosial. Oke, itu kan pada eh, fase klasik ya pemikiran ilmuwan Muslim. Nah, sekarang kalau fase klasik perkembangan sistematisnya, ya pertama itu ada ekonomi negara dan keadilan sosial. Jadi ini dalam konteks ini kalau dalam konteks pemikiran, maka ini dalam konteks penerapannya. Kemudian pemikiran Al-Farabi dan Al-Ghazali membentuk konsep ekonomi negara ideal dengan pengelolaan sumber daya yang adil dan etika dalam transaksi. Nah, apa maksud dari sumber daya yang adil? Sumber daya yang adil itu bukan artinya sama, tapi proporsional. Ya, digunakan secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Nah, kemudian etika yang dimaksud dalam bertransaksi itu seperti meninggikan kejujuran, tidak curang, mengambil keuntungan sewajarnya. Nah, kalau sistem perdagangan dan pajak, ya dalam dalam konsep sistem perdagangan dan pajak, Ibnu Khaldun itu mengembangkan teori ekonomi negara yang siklus peradaban yang tadi sudah kita jelaskan, Asabiyah tadi, dengan perdagangan internasional yang pesat dan pengaturan pajak yang adil. Jadi maksud pajak yang ada tadi, konsep ada tadi kan tidak sama, tapi proporsional. Jadi pendapatan yang tinggi tentu akan apa ya, dibebankan pajak yang lebih tinggi juga. Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu, malah dia akan disubsidi, tidak membayar pajak, tapi malah dia yang disubsidi dari pajak-pajak yang telah dibayarkan. Itu yang dimaksud dengan keadilan tadi, ya kan? Nah, kemudian ada pengelolaan kekayaan negara, lembaga seperti Baitul Mal yang dimulai daripada masa Rasulullah tadi itu, ya kan, yang mengelola keuangan negara, mengumpulkan pajak dan mendistribusikan dana untuk kepentingan umum dan sosial. Jadi seperti saya bilang, jadi kalau seseorang itu dibebankan sesuai dengan pendapatannya, nanti pada fase akhir, pada grade terakhir itu masyarakat miskin yang tidak dibebankan pajak, malah dia disubsidi dari pengelolaan pajak itu. Dan hal ini masih diaplikasikan di negara-negara yang sekarang, terutama di Indonesia. Bagaimana eh, dalam undang-undang dasar itu seyogyanya adalah negara menggunakan sumber dayanya untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Nah, poin pentingnya adalah kontribusi fase ini terhadap ekonomi modern terlihat dalam konsep ekonomi kesejahteraan dan peran negara dalam distribusi kekayaan. Seperti saya bilang, jadi konsep ini diterapkan oleh negara-negara modern sekarang, yang mana pada zaman dahulu itu tidak diterapkan, seperti yang Romawi, Bizantium, dan Askum tadi. Oke, jadi kita berani klaim bahwasanya memang negara Muslim sudah duluan, ya kan, memprovokatori atau memproklamirkan konsep ekonomi yang berdasarkan keadilan ini. Kemudian untuk fase modern ekonomi Islam kontemporer itu dari 1924 Masehi sampai dengan sekarang, yaitu menyesuaikan prinsip ekonomi Islam dengan tantangan global melalui inovasi dan adaptasi. Nah, jadi kan dengan berkembangnya zaman, teknologi, ya kan, peradaban, maka muncul juga atau berkembang juga kebutuhan, keinginan dari masyarakat itu. Maka perlu untuk dilakukan penyesuaian, ya. Karena adanya inovasi, maka perlu adaptasi, kan itu ya. Karena terjadi inovasi, maka perlu adaptasi. Nah, maka muncullah beberapa konsep terkait dengan eh, sistem perekonomian yang harus memang dilakukan untuk menjaga prinsip-prinsip syariah tadi. Salah satu contohnya adalah larangan riba. Nah, maka muncullah dia konsep perbankan syariah. Perbankan syariah ini merupakan alternatif perbankan konvensional yang menghindari riba. Kemudian ada mikrofinansial dan zakat. Nah, perbedaannya, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sejalan dengan prinsip zakat dan sedekah untuk mengakses pembiayaan.
Atau kalau sekarang itu ada ada namanya dana filantropi, atau kalau perusahaan itu dibebankan yang namanya dana CSR. Kemudian ada yang namanya keuangan sosial kan. Nah, keuangan sosial ini ada bukan hanya zakat ya, ada wakaf, infak, sedekah, ya kan? Dan dana filantropi lainnya, contoh juga kalau misalnya kurban juga wajib kan, bagi yang mampu nanti mengeluarkan atau yang sedang berhaji wajib berkurban kan. Jadi ada dana-dana filantropi lainnya gitu. Dan juga untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, secara singkat kita coba bisa membandingkan bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Nah, Al-Farabi itu dari pada 872 Masehi sampai 950 Masehi itu, ya kan, kemudian menekankan pemikiran tentang ekonomi negara ideal dengan cara distribusi kekayaan adil, peran negara dalam kesejahteraan. Oke. Nah, kemudian Ibnu Khaldun dari 1332 Masehi sampai 1406 Masehi dengan teorinya Asabiyah tadi, yaitu untuk menekankan solidaritas sosial dan siklus ekonomi peradaban. Al-Ghazali dengan etika ekonomi, yaitu mengintegrasikan antara moralitas, zakat, sedekah sebagai redistribusi ya untuk pemberdayaan umat tadi. Jadi secara pemikiran sebenarnya ini sejalan dan masih berimbang. Kemudian ada Adam Smith 1723 sampai 1790 nih, bapaknya ekonomi kapitalis, ya kan? Free market, tangan tak terlihat, pasar bebas, pembagian kerja. Nah, konsepnya adalah dengan sumber daya sedikit mungkin untuk mengkapitalisasi atau memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Kemudian ada pemikiran Karl Marx, bapak pemikir sosialis kan. Marxisme, kritik, dia mengkritik tentang pemikiran kapitalisme, perjuangan kelas, pemikiran kolektif alat produksi. Jadi ini dia ya potret dari pemikiran-pemikiran para tokoh ekonom. Nah, masuk kita pada sesi kesimpulan relevansi ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad hingga era modern. Pemikiran ekonomi terus berkembang, menawarkan solusi untuk tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan. Jadi kembali lah ya. Jadi konsepnya itu kan ya terkait dengan ya keadilan, etika, prinsip syariah menjadi inti ya yang harus terus dijalankan dari masa ke masa melalui praktik ekonomi itu. Oke, mungkin ini ya eh, yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.